Wu Wansheng mencibir dan melihat ke belakang. Tetapi melihat bahwa Qin Yichen juga menatapnya. Orang-orang dibunuh oleh saya. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah Anda berani membalas dendam saat ini? Mau membawanya sendiri? Wu Wansheng menyeringai di wajahnya. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan kami untuk hidup murah Anda? Karena kalian semua mengatakan bahwa kamu membunuh mereka bersama, maka kalian semua harus mati. Beberapa dari kamu pergi bersama. Raja ini akan menemukan teman sekarang. Beraneka ragam kecil, berani. Tanda seru. Sosok Wu Wansheng berkedip dan berdiri di kuil Tao lagi. Dia mengatakan bahwa ada cara untuk memeras monster ini. Bahkan, dia akan membunuh Qin Yichen di hadapan pria mempesona lainnya. Tetapi kemudian menurunkan mereka satu persatu. Dan bagaimana dengan leluhur sekuat Surai Perak? Bukan hanya menonton. Dia berani menyentuh dirinya sendiri dan mencobanya. Pada akhirnya, Anda juga dapat memanen mainan yang menakjubkan. Yin Hong meraung dengan marah. Ayah, mereka menipu iblis terlalu banyak. Mereka semua mati. Sungguh dewa sial, iblis. Pengganggu tipuan. Diam. Murid singa Surai Perak itu berwarna merah, tetapi masih memilih untuk minum Yin Hong. Hari ini, Wu Wansheng dan Sol Quiet menginjak kepala mereka untuk melakukan keberuntungan. Namun, seperti yang dikatakan Wu Wansheng, kecuali Wu Wansheng menginjak kepala Surai Perak, dia hanya bisa bertahan. Nenek moyang Silvermane menghela nafas, hampir mengertakkan giginya untuk membuat kompromi. Sepertinya, dia masih terlalu lemah untuk menjaga tampan iblisnya. Yao Hu, kamu, lakukan saja. Namun, semua mati bersama. Bagaimana memilih? Itu tergantung pada Yao Tian sendiri. Bos, bunuh mereka. Ayo lari. Qin Yichen tidak melihat ke belakang, omong kosong. Mereka melarikan diri, dan orang yang mati itu haruslah Surai Perak. Yao Tian bahkan berkata, Yichen, biarkan aku bertarung dalam pertempuran ini. Mereka adalah keturunan dari Raja Ilahi dan Raja Iblis, dan cakrawala mereka sangat luar biasa. Bahkan jika saya ingat dengan benar, Seng Chang Tianjun benar-benar tahu bahwa sepotong pengadilan dewa dulu adalah pengadilan dewa cahaya abadi. Jika kamu menunjukkan Haoi Universe, bukankah itu memberi mereka alasan untuk membuat masalah? Tanda seru. Meskipun Yao Tian percaya bahwa Qin Yichen tidak akan cukup ceroboh untuk dengan mudah mengungkapkan jejak, sekarang, bukankah para dewa dan dewa ini hanya membutuhkan alasan? Namun, Qin Yichen tersenyum. Tenang, bersihkan mereka. Anda tidak perlu Haoi Universe untuk memutuskan. Bagaimanapun, Qin Yichen mengambil beberapa langkah. Wu Wansheng dan Sol John saling memandang, dan segera tersenyum dan berkata, macam-macam kecil, apakah Anda masih sangat kokoh? Namun, pada saat berikutnya, Wu Wansheng dan Sol Silence keluar selangkah demi selangkah. Cahaya ilahi dan iblis Qi tiba-tiba naik ke langit, membuat murid iblis Yin Hong terbelah. Kamu masih ingin menggertak satu? Keheningan jiwa mencibir. Kami di sini untuk membalas dendam. Tetapi kalau iblis ini dibunuh oleh Wu Wansheng, bukankah aku tidak akan membalas dendam? Dalam identitas mereka, bagaimana dengan dua pengganggu? Yin Hong gemetaran. Anda tahu, keduanya sangat bersemangat. Latar belakang identitas hanya satu. Kuncinya adalah bahwa keduanya menyadari keberadaan Dawei. Membunuh juga tidak mungkin, dan bahkan melawan balik akan menyebabkan kemarahan pihak lain. Apakah Anda ingin Qin Wu dipukuli sampai mati? Tanda seru. Ledakan. Pada saat itu, Wu Wansheng menghunus pedangnya, dan pedang suci itu memotong mandrel pedang yang menyilaukan, yang tiba-tiba berubah menjadi dewa di atasnya. Ledakan. Di bawah penindasan Jian Wei, 6 singa perak di pusat kuil Tao bergetar, dan 16 murid benar-benar terbuka. Namun, ketika Wu Wansheng melihat ini, dia segera mengangkat pedangnya, dan Shen Wei dengan bangga berkata, saya adalah putra Dewa Janji. Saya di sini hari ini untuk membalas kepercayaan dari wajah merah, dan itu tidak ada hubungannya dengan iblis. Mundur. Keenam singa perak itu bergidik tiba-tiba, dan mereka bangkit dengan marah, dan napas singa gila yang bangkit perlahan-lahan meredup. Bahkan, nampaknya karena getaran itu, keenam singa perak tidak dapat lagi terlihat seperti dulu. Dari sudut mana, mereka kelihatannya dipandang rendah. Mulut Wu Wansheng sedikit terangkat, dan bahkan hari ini, leluhur-leluhur keturunan perak menunjukkan semangatnya. Dia tidak berani melindungi puing-puing kecil ini. Yin Hong menatap matanya, tetapi berlutut dan berteriak, sayang sekali, sayang sekali. Nenek moyang ada di atas, dan iblis dalam kesulitan, tetapi dia tidak berani bangun. Ini memberitahu mereka, benda ini, mereka tidak bisa mengendalikannya. Nenek moyang Silvermane gemetaran di seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa leluhur-leluhur itu ternyata cacat. Dalam nada ini, mereka semua mengolah cara Raja Binatang Buas. Tetapi di depan dunia di mana para dewa dan setan menutupi langit dan matahari, apakah Raja Singa? Bahkan leluhur Surai Perak manis di tenggorokannya, dan darah para dewa melonjak. Dia telah berlatih keras sepanjang hidupnya.
Dia sudah memiliki gaya Raja Binatang Buas. Murid ajaib yang punah melotot, dan dua lentera terbang keluar dari silau. Kedua lentera itu bersilangan, dan lampu-lampu hitam dan merah juga terjalin. Cahaya ajaib lentera, keenam singa perak itu dikalahkan. Bagaimana dengan pisaumu? Bukankah pisaumu gila? Kenapa? Sekarang aku bahkan tidak berani menggambar pisau. Ekspresi Huan Seng gila. Anda tahu, jika Anda membunuh monster ini, harta lebih dari 10.000 iblis dapat dibagi rata olehnya dan jiwa. Garis miring Excalibur, lampu ajaib mengaitkan jiwa. Namun, membiarkan kekuatan gaib yang dahsyat dan kekuatan sihir yang punah datang satu demi satu, Qin Yichen tidak takut, tetapi sebaliknya, mulutnya berkedut dengan jijik yang dalam. Ini putra iblis dan iblis. Beraninya lebih sedikit menggertak, berani bertindak dalam identitas, bahkan datang untuk membalas dendam, dan takut orang lain akan membalas. Aku memiliki seorang putra di masa depan, dan jika kamu seperti kamu, aku harus membersihkan portal sendiri. Qin Yichen memberi minuman dingin, dan sosok itu tiba-tiba menghilang di saat berikutnya. Pisau. Kenapa kamu harus menggambar pisau untuk membersihkanmu? Ledakan. Tiba-tiba, Qin Yichen ganda menguasai Bing Wu. Tangan kanan yang diselimuti salju tiba-tiba mencabut pedang yang membunuh kota. Ledakan. Pada saat itu, gempa bumi berguncang, dan seluruh kuil-kuil Silver Manor tampak runtuh. Namun, setelah sekejap, aku melihat bilah tajam Excalibur dan membeku oleh es. Es dingin tidak hanya sangat dingin, tetapi juga kilat cepat, dan dalam sekejap mata, itu merangkak menuju lengan Wu Wanseng di sepanjang tepi pedang. Pada saat yang sama, Qin Yichen tiba-tiba melemparkan lengan bajunya, menyapu langit, dan menghilang ke dalam kekosongan. Ketika dia muncul, dia melihat lampu ajaib di tangan Sun Ji, dan sudah ada asap yang membakar. Ledakan. Wu Wanseng sangat takut sehingga dia menjatuhkan Excalibur, dan tanah segera ditutupi dengan duri es, menyebabkan dia mundur berulang kali, dan wajahnya ketakutan. Avenue of Ice. Kalian para penyihir telah menyadari Avenue of Ice. Soul Silence bergegas menarik lentera, dan bahkan mengeluarkan massa hitam pekat, seolah-olah ada minyak lampu yang dibuat oleh pikiran magis yang tak ada habisnya, dituangkan ke dalam asap yang membara. Dao Huo. Ternyata itu Dao Huo. Kapan kamu membuatnya? Puing-puing kecil, mengapa kamu memiliki Dao Huo? Pada saat itu, putra dari dua Raja Surga kehilangan helm mereka dan meninggalkan baju besi mereka, dan berulang kali mundur oleh es dan api yang terhuyung-huyung sampai mereka tidak memiliki jalan kembali. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya, menatap keenam singa perak, dan tersenyum samar. Leluhur, bukankah kamu mencari junior untuk membicarakannya? Di mata generasi muda, Wang kalah dan kalah, tetapi dia tidak pernah takut.